kotor banget. Iya Jir, kok bisa sih air peternakan sekotor itu? Kayaknya karena pencemaran deh. Pencemaran? Kok bisa? Ya bisa aja, kan peternakan juga ngasilin limbah kayak urin, terus ada juga limbah feses, ada limbah kimia juga yang bahkan kadang mereka nggak bisa tampung. Terus kalau nggak bisa mereka tampung dan nggak bisa mereka pakai lagi, akhirnya ya udahlah mereka buang ke sungai. Berarti banyak bakterinya nggak sih? Bakteri apa aja ya kira-kira? Gimana kalau kita cari di YouTube aja? 3 jenis bakteri pada air yang tercemar. Pertama, ada E. coli. Dia dapat menyebabkan penyakit seperti diare, infeksi saluran kemih, sepsi, dan meningitis. Yang kedua, ada Salmonella sp. Bakteri ini menyebabkan radang usus atau gastroenteritis, demam, dan juga diare. Yang ketiga, ada Leptospira. Bakteri yang menyebar melalui urin atau darah dari hewan yang terinfeksi. Jadi, terdapat 4 dampak dari bakteri terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran sumber air. Bakteri seperti E. coli dan Salmonella sp dapat mencemari air tanah dan permukaan dan membuatnya tidak layak untuk dikonsumsi. Dapat menyebabkan gangguan ekosistem. Limbah kaya nutrisi membawa Campylobacter, memicu eutrofikasi, mengurangi oksigen, dan merusak kehidupan akuatik. Penyebaran penyakit. Leptospira dalam air tercemar dapat menginfeksi satwa liar dan meningkatkan resiko wabah penyakit. Penurunan keanekaragaman hayati. Bakteri patogen mengganggu mikroorganisme alami, merusak rantai makanan, dan mengancam spesies lokal. Ternyata limbah peternakan yang tidak dikelola dengan baik dapat membahayakan manusia. Salah satunya adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui air. Limbah peternakan umumnya memiliki bakteri E. coli dan Salmonella. Bakteri ini dapat menyebabkan diare berat, kolera, dan infeksi saluran pencernaan. Lalu bakteri itu dapat menyebabkan infeksi kulit dan luka, dan bakteri tersebut dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia sehingga manusia mudah terserang penyakit lain. Dan yang paling berbahaya adalah tumbuhan dan buah-buahan yang tumbuhnya terkontaminasi oleh bakteri tersebut dapat berbahaya jika dikonsumsi manusia jika tidak diolah dan dicuci dengan benar sebelum mengkonsumsinya. Solusi pertama dari permasalahan ini adalah pengelolaan limbah organik yang baik. Ini bisa dengan cara pembuatan sistem pengelolaan limbah yang terstruktur dan rapi. Lalu yang kedua adalah pengolahan biogas, dan yang terakhir adalah pemanfaatan kotoran hewan menjadi pupuk organik. Yang kedua adalah edukasi dan kesadaran dari peternak itu sendiri. Jadi peternak harus concern dan harus sadar akan bahayanya kotoran-kotoran jika tidak diolah terlebih dahulu. Dan juga bisa dengan edukasi para peternak untuk melakukan kegiatan ternak dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dan solusi yang terakhir adalah pemilihan lokasi dan desain ternak. Jadi pemilihan lokasi ternak ini diharapkan dan harus jauh dari pemukiman warga yang dekat dengan sumber air, agar kotoran-kotoran tersebut tidak dengan mudah mencemari mata air seperti sungai atau sumber air lainnya yang akan digunakan masyarakat setempat.